Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bareng Yosep, hari ini hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023. Kebetulan kita lagi kumpul semua di rumah. Ada istri saya yang tiap hari di rumah sama-sama saya berdua. Ada Mas Raka ini dari Jogja dengan istrinya lagi cuti. Ada Teraras, suaminya lagi di luar kota, dan yang bontot ini lagi long weekend karena lagi sarcap di Pusdikom. Bareng Yosep, hari ini saya akan melanjutkan cerita karena ada hal-hal yang memang perlu saya ungkap lebih detail bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, hari kemerdekaan ke-78. Merdeka. Merdeka kita. Apa teh yang ada pertanyaan di luar tuh mengenai autobiografi Papa teh? Banyak yang nanya. Jadi setelah autobiografi yang kemarin udah ditayangin, itu kan ada beberapa pertanyaan ya, khususnya yang masuk langsung ke saya pribadi. Dari cerita dari part 1 sampai part 10 itu kan pasti ada ibaratnya itu bukti atau hasil pengorbanan Papa untuk negara tuh apa aja bukti-buktinya. Untuk dari KPLB-nya buktinya mana, fotonya kah, atau surat dari presiden atau apa gitu sih. Artinya masih ada yang belum percaya lah ya apa yang ditayangkan di terutama masa KPLB itu ya. Ada yang menanyakan. Jadi memang di autobiografi kemarin kita hanya cerita kan, tidak menunjukkan bukti-bukti. Nah, di cerita ini, di kali ini saya akan memberikan bukti-bukti, dan juga kebetulan ada anak-anak saya ini yang udah menjadi abdi negara ini, 2 orang jagoan saya. Kita berharap atau saya berharap 2 orang jagoan saya juga punya prestasi di Angkatan Darat nantinya dalam pengabdiannya 30 tahun ke depan, karena rata-rata tentara itu berdinas dari akademi militer ya 34-35 tahun, ada yang 36 tahun. Jadi begini, ada GG, Mas Raka, Teraras. Dulu tahun 88 pada saat Papa selesai akademi militer, dilanjutkan dengan sarcap. Tahun 89 awal baru melaksanakan tugas. Tugas pertama Papa adalah di Aceh, di Batalion 113. Kamu nggak di Aceh? Nah, di Biren ya, di 113. Di situ pada tahun 1989 itu terjadi pembunuhan. Awalnya pecahnya GAM ya, terjadi pembunuhan terhadap 1 orang dan Ramil yang ada di Idirayil, namanya Kapten Primin. Papa masih ingat itu terjadinya itu. Ada seorang dan Ramil, Kapten Primin namanya, dibunuh oleh Ishak Daud. Ishak Daud itu seorang pemuda yang akhirnya nantinya jadi tokoh GAM, Ishak Daud. Itu sampai jenazahnya itu dikerek di tiang bendera waktu itu. Nah, mulai saat itulah dinyatakan Aceh menjadi daerah operasi. Namanya waktu itu masih Operasi Jaring Merah. Jaring Merah tahun 89. Waktu itu Papa langsung di jalan 1 bulan kemudian terjadi lagi pengambilan senjata di KKA di Aceh Utara, yaitu Batalion 111 yang sedang penugasan di KKA disergap. Kelompoknya sama Ishak Daud juga, 2 pucuk hilang. Nah, disitulah Papa diperintahkan waktu itu oleh Danion aja perintah dari Korem untuk mengejar. Akhirnya batalion membuat tim combat intel, Papa Dantonnya. Danton combatnya waktu itu Papa yang ditunjuk oleh batalion.
berangkatlah sekitar 2 bulan di daerah Sipang KKA, tapi tidak berhasil apa-apa, tidak dapat apa-apa waktu itu. Jadi berarti ada 2 pucuk yang diambil oleh Dam wilayah Aceh Utara Aceh Timur itu. Pulang dari Komet Impel, Papa baru pulang sehari, besoknya ada perintah untuk TMMD atau Bakti TNI di Aceh Utara. Dikumpulkanlah oleh Kasiop waktu itu Papa ingat Kasiopnya tuh senior Papa 86, Letnan 1 Aris Wanbul 86 waktu itu. Jadi begitu Papa pulang, langsung besoknya diperintahkan untuk menjadi danton untuk Bakti TNI di daerah Aceh Utara, di daerah Sawang kalau nggak salah, daerah Sawang. Tapi begitu mau berangkat, Danyon datang, Danyonnya Pak Edi Budianto, Titing 74. Datang, kamu ngapain Sep? Kok baru datang mau berangkat lagi? Siap perintah, ya udah digantilah Bapak oleh PL2 waktu itu, karena nggak ada perwira lagi di batalion. Akhirnya PL2 berangkat membawa tim TMMD. Emang di batalion itu untuk perwira ada berapa orang? Karena kan udah operasi semua, udah di luar semua. Berarti tinggal bisa Bapak aja satu itu 4 orang. Jadi danton nggak ada. Di kompi dia itu Bapak danton cuma sendiri. Karena yang mau berangkat harus danton, ya udah. Bakti TNI itu dipimpin oleh seorang peltu itu waktu itu ya. Peltu. Jalan seminggu, tahu-tahu siang hari saya dengan Papa dengan Dadion waktu itu di batalion. Pasiop waktu itu rapat di Kodim. Ada berita bahwa yang melaksanakan Bakti TNI itu disergap oleh kelompok Isak Daud. Waktu itu Daniel, Sep, persiapan, kita kehilangan 1 pucuk. 1 jam lagi, enggak 1 pucuk Sep, 2 pucuk. 1 jam lagi Pak datang lagi ke Daniel, hancur kita Sep, berapa pucuk? 21 pucuk. Jadi 21 pucuk, 2 minimi dan 19 M16 diambil oleh kelompok Isak Daud waktu itu. Dengan mobil, pakai mobil perusahaan, salah satu perusahaan, bawa kabur. Anggota juga ada yang korban juga waktu itu. Akhirnya kekuatan GAM waktu itu besar. 2 pucuk yang dari batalion 111, 21 pucuk batalion 113. Tahun 98 itu. Akhirnya diputuskanlah menjadi tahun 89 ya, tahun 89 diputuskanlah menjadi operasi jaring merah itu, diambil pasukan-pasukan dari Jawa, Kopassus, Kostrad, semua masuk ke Aceh waktu itu. Apa-apa langsung diperintahkan melaksanakan operasi di Aceh Timur, bergabung dengan Kopassus. Jadi Bapak bergabung dengan Kopassus waktu itu, namanya Satis Intel, Satuan Taktis Intel. Dan Satisnya waktu itu Mayor Hatta, yang terakhir jadi almarhum beliau kemarin, Maijen Purnawirawan atau Anumerta Hatta itu, Saprudin. Nah itu dan Satis Papa waktu itu. Jadi Papa mainlah di Aceh Timur, yang lain ada yang main di Aceh Utara, ada yang main di Aceh Pidi, mencari senjata itu. Nah itulah cikal bakalnya kenapa Papa KPLB gabung dengan Kopassus itu. Jadi Papa di Aceh Timur itu dan unit satu-satunya yang dari batalion ya Papa, yang lainnya dan unitnya dari Kopassus semua. Satu unit itu 10 orang anggotanya, 4 orang dari batalion 13, 5 orang dari Kopassus. Jadi kita 10 orang main itu. Pakaiannya preman terus. Nah, ini berkaitan dengan yang Bapak ceritakan sekarang KPLB ini, ada masyarakat banyak kegiatan di kejadian di situ. Tapi yang KPLB yang khusus sekarang Bapak ceritakan ini adalah bagaimana kita atau Satis waktu itu membina jaring atau membina agen-agen. Karena kalau tanpa agen, tanpa jaring yang kita lepaskan atau panah kita lepaskan ke daerah-daerah, kita tidak akan tahu keberadaannya gerakan Aceh Merdeka itu.
kami itu, kelompok-kelompok itu. Sehingga banyaklah yang kita tebar yang memang masih cinta NKRI. Suatu saat ada informasi itu. Dan sampai sekarang pun masih ada jaring yang menunjukkan sasaran itu sampai sekarang masih hubungan dengan Bapak. Tapi itu secret, ada di daerah Aceh, tapi itu rahasia. Kita tidak boleh ada orang tahu. Nah, jadi suatu saat Papa diperintahkan untuk, saya semua unit diperintahkan untuk mengadakan penyergapan. Penyergapannya malam hari, tapi sore hari kita udah mulai mulai latihan parsil. Nah, ini di sini ada fotonya. Kita lihat sebelum berangkat itu ada foto di sini. Nah, ini pasukan yang ini. Papa juga waktu itu lihat aja, hanya pakai kopea. Jadi Papa pakai kopea waktu itu. Ini udah kejadian. Ini pakai kopea semua. Ini yang waktu itu Bapak ditembak yang Iya. Jadi pakai kopea. yang gorengan masih Jadi ada. tidak seperti sekarang masuk itu. Ini gorengan Rompi masih ada. lengkap, helm nggak ada. Pada saat kita berangkat, itu Papa itu sebagai unit tapi sebagai penutup, Mas. Bentuk Ah. Pamtup lah, pengaman penutup lah, bukan pasukan yang nyergapnya. Cuma waktu itu ada informasi bahwa kalau hujan, kelompok ini ada 10 orang, 10 senjata. 10 orang, 10 senjata. Ada wali kota, ya pejabat wali kotanya lah di situ waktu itu. Wali kotanya Gam di daerah Aceh Timur. Jadi kalau hujan, mereka akan ada di rumah. Itu informasinya. Tapi kalau tidak hujan, dia akan ada di pinggir sungai, di bipak-bipak. Waktu itu hujan rintik-rintik. Jadi kita berangkat jam 10 malam lah. Berangkat jam 10 malam, berangkat sampai ke sasaran jam 5, nyebar. Pada saat udah disebar, udah di sasaran, karena hujan, kita sasarannya adalah ini apa? Rumah. Sasarannya rumah. Begitu sasaran rumah, begitu mau disergap, udah kira-kira ya, terang tanah itu jam di sana jam 5:30 lah, terang tanah itu. Papa mendengar ada yang mandi di sungai. Akhirnya Papa berdua dengan ajudan Papa namanya Prada Mutarudin. Papa berangkat turun ke sungai tersebut. Karena pagi kelihatannya deket, ya sekitar 500 meter lah, turun. Ada jembatan. Begitu keluar jembatan, masih ada kopi, masih ada makanan goreng pisang apa. Ya Prada motor di depan tuh, kemana di depan? Ya Papa makan aja, minum makan. Begitu lihat dihajar Papa sama mereka 10 orang itu. Jadi jaraknya kira-kira ya dari sini situ 15 meter lah. 15 meter disikat. Prada Mutarudin tuh kena pahanya. Papa kena tembak ini. Jebol semua, kebakar. Ambil senjata punya Prada Mutarudin, habis peluru. Papa lempar granat, pakai pistol, pasang sakur, serang. Jadi 2 lawan 10 itu. 10-10-nya meninggal dunia waktu itu. Papa kena, bakar semua, Prada Mutarudin juga kena. Itulah, jadi rencana mau nyergap rumah, tapi ternyata adanya di sungai. Sehingga Papa hanya 2 lawan 10 waktu itu. Yang lain setelah selesai baru turun dari atas. Begitu, Mas. Itulah yang membuat Papa KPLB. Apa bentuk KPLB-nya di sini? Ada. Nih. Oke, hasilnya. Ini wali kota dengan bupati, dengan dandim memamerkan senjata itu kepada masyarakat. Akhirnya diberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa, KPLB. KPLB itu suatu prestasi tertinggi bagi prajurit
khususnya infanteri mas, untuk di pertempuran. Karena di Aceh aja sampai sekarang nih, sampai selesai Aceh beres, perwira yang naik kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB satu-satunya hanya Papa. Kalau Tamtama Bintara Kalau Tamtama Bintara ada. karena dia kan pasti nggak mungkin kalau perwira itu di belakang berada di biasanya. belakang. Kalau Papa pas itu memang tempur langsung di depan gitu. Nah ini tangannya Pak siapa? Zulkarnain, Kolonel CHB, tapi atas nama Bapak Kasat Jenderal Edi Sudrajat, menetapkan memberikan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat lebih tinggi kepada Letda Infanteri Yusuf Sudrajat, NRP 32240, jabatan Danton 2 Kompide Yonif 113 Jasakti, menjadi Letnan 1 Infanteri TMT 1 Oktober 1990. Ini. Ya. Ini surat bukti otentik bahwa Papa pernah menerima ini. Tidak semua perwira atau siapapun yang masuk operasi militer di manapun dapat ini kalau tidak melakukan kegiatan yang heroik. Jadi sekali lagi bahwa di Aceh juga perwira itu sampai sekarang hanya Papa yang KPLB waktu itu sampai selesai. Kalau Tamtama Bintara banyak, ada, nggak banyak ada. Contohnya dengan Papa aja pada saat pelantikan kenaikan pangkat luar biasanya ada kurang lebih beberapa orang yang dipimpin oleh Papa perwira, yang lainnya Bintara Tamtama. Ini ada contohnya di sini, fotonya ada sini. Itu Barat Merah tuh ya, Kopassus. Iya, ini Papa bukan Barat Merah Papa di satu-satunya. Nah ini sama apa yang disuruh pengen memberikan. Ini semua. Ini Papa yang mimpin. Karena ini Bintara Tamtama semua. Dan semua Kopassus yang KPLB itu kebanyakan. yang teladan itu ya. Nah ini. Ini kan Papa yang mimpin. Biar lihat, biar Ini nggak netizen usah. pada lihat. Yang bertanyakan nggak? Artinya Si Prada itu sekarang Prada itu Najarudin itu naik pangkat juga dengan Papa. ya masih Jadi Prato atau Jadi Prato, naik jadi Prato, tapi pada saat Papa di Aceh lagi di sana, waktu Papa Dandim, dia hilang. penyergapan itu pas turun ke sungai, untuk anggota sisanya yang di atas itu pada ngapain? Ya mereka nganggapnya masih di situ. Begitu Papa udah buka tembakan di situ, baru tahu di bawah. Tapi kan jauh, ada sekitar 500 meter lah ke bawah itu. Sehingga Papa udah selesai. Namanya tempur itu 10 orang lawan 2, kalau ada perempuan karena itu cepet mas. Enggak, berarti setelah untuk yang 10 orang itu udah kena semua, Ya. udah kontak tembak selesai, yang pasukan apa itu baru turun semua. Ya turun pembersihan. Yang ngambil senjata kan teman-teman yang lain ya. Makanya KPLB itu tidak sembarang mas. Jadi tempat ini ada diuji juga, diperiksa juga, dicari datanya yang benar gitu loh. Sehingga dari semuanya satu satis itu yang KPLB hanya Papa berdua. Berarti yang anggota apa yang di atas itu nggak KPLB? Enggak, hanya Papa berdua yang KPLB. Jadi itu yang lain enggak KPLB. Berarti mereka cuma sebagai penyisir atau pembersih aja. Masih aja ya. Padahal waktu itu Papa menjadi tim penutup sebetulnya. Tim penutup untuk Kalau ada yang lari. kalau ada kelolosan dari GAM ya. Ya tapi karena Papa dengar ada yang mandi di bawah, Papa yang turun ke bawah. Hanya berdua waktu itu. tapi waktu itu sempat juga minum juga ya. Tempat minum kopi, makan ini. Bakat pelapar gitu. Ya kita kan berangkat jam 10 malam. Jalan kaki jauh udah jalannya. Sampai jam 5 itu baru nyampe sasaran itu. Jadi ya memang tidak mudah lah, semua perlu pengorbanan gitu loh. Semua perlu pengorbanan sehingga kita dalam latihan, dalam pelaksanaan tugas, terutama latihan ya, latihan jangan sembarang, jangan asal-asalan. Karena kalau latihannya asal-asalan, pelaksanaan tugas juga nanti
akan terbawa. Makanya ada semboyan kita kan lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Itu semboyan harus dipegang, bukan asal-asalan menciptakan lagu. Itu senior-senior kita itu yang perlu dipegang, harus dilaksanakan yang benar. Apapun dimanapun ya, mau masalah infanteri, mau kiki nanti pom, ya saat latihan harus benar. Latihan itu kan ada gladi awal, misalnya kalau pom kan untuk ada pengamanan lain-lain. Itulah yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaannya, tidak lepas dari itu gitu. Sama Pak juga waktu itu ya, karena di Tarunanya sarsapnya benar latihannya, karena datang ke batalion tidak sempat latihan, tidak ada petugas-petugas. Begitu terjadi jaring merah dinyatakan pelaksanaan operasi, berangkat aja kita, nggak bawa apa-apa, waktu pakai preman aja. Kalau intinya pakai kopea kok nggak bawa kayak helm, nggak pakai apa. Lihat lagi Pak, pas waktu KPLB itu pas naik pangkat dari Redda ke Leto itu berapa tahun jadinya? Seharusnya 90. Seharusnya Harusnya 92 Pak. 92 naik pangkat, baru Iya. naik pangkat. Tapi dari maju 2 tahun. 2 tahun. 90 Pak udah Berarti itu. untuk dulu naik pangkat itu berarti 3 5 tahun. tahun. 3 3 tahun. Berarti Bapak sebelum Baru setahun Baru Pak. setahun. baru setahun ya, Iya. berarti baru lulus tahun pendidikan, masuk batalion, baru Langsung setahun operasi, operasi, terus langsung KPLB, KPLB. ya. Kelihatan 2 atau kelihatan 1 kan. Itu apapun sekarang sih tinggal kebanggaannya. Tapi pada saat pelaksanaan tugasnya itu kita dekat sekali dengan nyawa Mas. Dekat sekali, karena memang kalau lihat situasi seperti itu sebetulnya ya Ya, udah tidak mungkin gitu loh. nunggu takdir Karena aja. mereka yang nembak duluan. Mereka yang nembak duluan. Tinggal keajaiban. Jadi sehingga kita harus yakin dengan Allah di sini bahwa nyawa itu milik Tuhan. Artinya kamu jangan sombong, jangan juga takut, ya biasa aja jalan. Pasti ya. Kalau nyawa itu ada waktunya. Yang penting kamu kerja, lakukan kegiatan dengan baik, dengan benar. Jadi itu yang mereka yang saya sampaikan, bahwa kegiatan kejadian KPLB ini memang penuh resiko, tapi juga penuh kebanggaan. Dan itu bukti-buktinya udah saya lihatkan, ada skepnya dari Kasar, ada foto-fotonya pada saat saya dilantik menjadi kenaikan pangkat luar biasa itu, juga ada foto-foto pada saat kita berhasil, ada senjatanya, ada orang-orangnya yang melaksanakan tugas waktu itu. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini menjadi pemicu, penyemangat bagi anak-anak muda, khususnya anak saya ini, jagoan saya yang 2 orang ini, tambah semangat untuk mengabdikan kepada negara dan bangsa, bertepatan dengan hari ulang tahun Negara Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. Tetap semangat, merdeka. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.